Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pelajaran prakarya kelas 8, yaitu tentang bab 2-nya, rekayasa produk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada video kali ini, saya akan fokus pada mengenalkan Microsoft Word 2019 bagi pemula. Dan materi yang akan saya fokuskan pada video tutorial kali ini adalah bagaimana cara untuk memanipulasi teks. Nah, sebelum kita mulai untuk memanipulasi teks, bagaimana caranya? Terlebih dahulu, kalian harus memahami bagian-bagian yang terdapat pada Microsoft Word 2019 ini. Jadi, untuk bagian pertama ini, silakan kalian simak fungsi-fungsi ataupun bagian-bagian yang terdapat pada Microsoft Word 2019. Baiklah, pada bagian pertama ini, kalian harus terlebih dahulu mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada Microsoft Word 2019. Pertama, di bagian tengah ini ada kertas putih. Ini disebut dengan lembar kerja. Jadi, segala hal yang akan kalian tuliskan, yang akan kalian ketik, itu akan muncul pada lembar kerja ini. Lalu apabila kalian lihat, di sini ada garis yang berkelap-kelip. Itu merupakan teks kursor. Jadi di mana letak teks kursor itu akan menandakan kalian nanti akan menulis kalimatnya apa, seperti itu. Nah, kemudian apabila ukuran lembar kerja ini terlalu kecil saat kalian ingin mengetik atau membuat sebuah tulisan, maka kalian bisa memperbesar lembar kerja ini. Nah, di bagian kanan ini ada page view. Jadi ada zoom in dan zoom out-nya. Jadi di sini kalian bisa memperbesar lembar kerjanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, memperbesar dan memperkecil lembar kerja ini tidak berpengaruh untuk kalian mengeprint filenya nanti, tapi hanya untuk membantu kalian agar kalian bisa mengetik dengan nyaman dengan melihat ukuran lembar kerja sesuai dengan keinginan kalian saja. Lalu di bagian kanan ini adalah vertical scroll bar. Jadi kalian bisa men-scroll ke atas maupun ke bawah lembar kerja yang sedang kalian buka. Nah, apabila tampilan lembar kerja kalian itu lebih besar, maka nantinya akan ada horizontal scroll bar di bagian bawah. Nah, untuk menggeser ke kiri ataupun ke kanan. Tapi untuk horizontal scroll bar ini hanya muncul ketika lembar kerja kalian itu berukuran besar. Tapi jika berukuran kecil, horizontal scroll barnya itu tidak ada. Kemudian di bagian kiri bawah itu ada status bar. Status bar itu berisi jumlah halaman yang kalian buat. Kemudian ada berapa kata yang sudah kalian tuliskan dalam lembar kerja ini. Lalu di bagian atas sekali, di sini ada quick access toolbar. Jadi toolbar ini berisi icon-icon yang sekiranya kita perlukan akses cepatnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk quick access toolbar. Nah, kebetulan pada Microsoft saya hanya mengaktifkan 4 icon saja, yaitu icon save, icon undo dan redo, dan quick print atau untuk mengeprint cepat. Nah, lalu di bagian atas tengah ini ada title bar, yaitu judulnya. Nah, kebetulan file ini belum saya simpan, makanya file namanya masih dokumen 1. Nah, jadi apabila sudah kalian simpan lembar kerja ini, maka nanti filenya itu namanya akan berubah sesuai dengan nama yang kalian tuliskan. Lalu di bagian kanan atas ini ada window management atau kontrol jendelanya, ya. Jadi di sini kalian bisa meminimize, bisa merestore atau mengclose atau menutup, ya, menutup lembar kerja ini. Selanjutnya di tampilan sini, ya,
yang warnanya putih agak keabuan ini adalah ribbon. Ribbon ini berisi icon-icon yang nantinya akan kita gunakan untuk memanipulasi teks. Nah, pertama yang kalian harus tahu di sini ada tulisan file. Jadi apabila kalian klik file, di sini ada beberapa perintah yang bisa kalian gunakan. Pertama ada info. Info ini berisi tentang info terkait lembar kerja yang sedang kalian buka atau kalian kerjakan. Lalu apabila kalian ingin membuat lembar kerja yang baru, kalian bisa mengklik new. Lalu kalian klik blank dokumen, maka akan terbuka lembar kerja yang baru apabila kalian ingin mengetik file lainnya menggunakan file baru. Lalu ada open. Open ini bisa kalian gunakan untuk membuka file yang sudah pernah kalian ketik. Nah, di sini di bagian sebelah kanan ada beberapa file yang bisa kalian buka langsung dari sini, atau bisa juga kalian cari dari foldernya langsung. Jadi kalian bisa browse, lalu kalian cari di mana kalian menyimpan file yang ingin kalian buka tersebut, lalu tinggal kalian open saja. Kemudian ada save dan save as. Save dan save as ini bisa kalian gunakan untuk menyimpan file. Jadi misalnya file ini akan saya simpan, saya save. Saya akan simpan di folder dokumen saja dengan judul prakarya kelas 8 ya. Lalu di save. Nah, di sini pada title barnya langsung berubah judulnya menjadi prakarya kelas 8. Nah, misalnya kalian ingin menyimpan file ini tapi dengan nama yang berbeda, maka yang bisa kalian pilih adalah save as. Lalu kalian pilih folder tujuannya. Misalnya di sini saya simpan di my dokumen. Nah, namanya saya nggak mau simpan sebagai prakarya kelas 8. Misalnya saya mau simpan prakarya kelas 8 SMP. Ya, saya tambahkan tulisan SMP di sini. Lalu saya save. Maka di sini namanya akan berubah menjadi file baru yang sudah saya save as tadi. Selanjutnya di bawah save as, di sini ada print. Opsi print ini kita gunakan apabila kita ingin mengeprint file yang sudah kita ketik. Nah, nanti tinggal dipilih saja printer yang aktif atau yang akan kalian gunakan di mana, lalu tinggal kalian print. Nah, di sini ada printer properties. Printer properties ini isinya adalah setelan atau settingan pada printer kalian. Lalu di sini ada share. Apabila kalian ingin men-share atau mengirim file yang sudah kalian buat itu. Lalu ada export, ada close. Close itu berarti untuk menutup file yang sedang kalian kerjakan tadi ya. Nah, apabila kalian ingin membukanya kembali, misalnya ini kalian tinggal klik open. Nah, kalian tinggal klik file mana yang mau kalian buka, yang prakarya kelas 8 atau yang prakarya kelas 8 SMP. Misalnya saya buka yang kelas 8 SMP, maka akan terbuka kembali. Selanjutnya di sini ada toolbar home. Nah, di toolbar home ini adalah ribbon-ribbon dasar atau icon-icon dasar yang akan kita gunakan terkait dengan penulisan teks yang akan kita buat pada file ini ya. Selanjutnya ada insert. Insert ini adalah opsi untuk memasukkan beberapa pilihan ya. Di sini ada insert page, ada insert table, lalu ada apabila kalian ingin memasukkan gambar, memasukkan diagram dan sebagainya, kalian bisa pilih di bagian illustration ini. Lalu ada add-ins, ada media, jadi kalian juga bisa memasukkan file media online, bisa juga memasukkan link, lalu bisa menambahkan header footer, bisa menambahkan page number. Jadi page number ini digunakan untuk menambahkan halaman ya. Lalu ada text box dan lain sebagainya. Jadi untuk fungsi lainnya terkait dengan insert mungkin nanti akan saya bahas di video lainnya agar lebih fokus. Selanjutnya ada toolbar design. Toolbar design ini terkait dengan tampilan lembar kerja kita. Jadi apabila kalian ingin membuat warna, jadi kalian pengen lembar kerja kalian ini berwarna, nggak mau putih polos seperti ini, bisa kalian ganti. Misalnya saya ganti warna ungu atau saya ganti warna pink, warna merah, itu bisa, tinggal kalian atur di page backgroundnya. Lalu di bagian layout, ini kalian bisa mengatur ukuran kertas saat kalian ingin mengeprint
ya. Jadi misalnya kalian ingin kertas kalian itu tidak portrait atau memanjang tapi ingin melebar ke samping, maka kalian bisa memilih landscape. Nah, apabila kalian lihat, ini perbedaan kertas yang landscape dan portrait. Nah, tampilan seperti ini adalah kertas yang landscape. Apabila portrait tampilannya akan seperti ini, memanjang ke bawah. Tapi kalau landscape dia akan memanjang ke samping. Lalu size-nya ini adalah ukuran kertasnya. Jadi apabila kalian ingin memakai kertas A4 lebih pendek atau kalian ingin kertas yang lebih panjang, berarti legal ya. Lalu di sini ada kolom. Kolom ini digunakan apabila kalian ingin mengetik tulisannya itu berbentuk kolom ya. Lalu ada bricks, ada line number, hyphenation dan lain sebagainya. Lalu di sini ada toolbar reference, ada toolbar mailings, ada toolbar review, toolbar view, dan help. Nah, kebetulan di sini karena Microsoft Word saya sudah connect dengan Nitro, jadi ada muncul Nitro Pro 10 di sini. Oke, sekian untuk bagian pertama ini. Jadi minimal bagi kalian para pemula yang baru melihat atau menggunakan Microsoft Word, kalian tahu dasar-dasarnya, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengeprint dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk memanipulasi teks atau tulisan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu bagaimana cara untuk memanipulasi teks atau mengubah gaya tulisan yang sedang kita buat. Nah, jadi di sini kita akan fokus pada toolbar home. Nah, jadi di sini misalnya ada judul pertama saya paling atas, ini tulisannya prakarya kelas 8. Nah, misalnya kalian ingin mengubah jenis tulisannya. Nah, jadi untuk mengubah jenis tulisan bisa kalian ubah di bagian ribbon font. Di sini ada font. Jadi bisa kalian klik tanda panah di samping font ini dan kalian bisa memilih jenis tulisan yang kalian inginkan. Misalnya untuk judul prakarya kelas 8 ini saya ingin tulisan yang tebal. Jadi saya bisa pilih jenis tulisan yang tebal. Misalnya saya pilih yang ini. Jenisnya Gill Sans Ultra Bold. Jadi tinggal saya klik saja, maka jenis tulisan saya sudah berubah. Nah, kemudian misalnya saya ingin mengubah warnanya. Saya nggak ingin prakarya kelas 8 ini warnanya hitam. Saya mau warnanya merah. Jadi kalian bisa klik icon font color di sini. Bisa kalian klik tombol panah di sebelahnya dan kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Misalnya saya mau ubah warna merah cerah. Tinggal saya klik saja. Nah, atau kalau kalian ingin mencari warna lain, kalian bisa klik more colors. Nah, di sini ada banyak pilihan warna yang bisa kalian pilih. Ini untuk warna-warna standarnya. Apabila kalian ingin mengcustom warna sendiri juga bisa. Kalian tinggal letakkan saja. Kalian mau gradien warna apa? Warna hijau kah? Kuning, orange, biru, pink dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih saja kalian mau warna apa. Nanti tinggal kalian okekan saja. Selanjutnya, di sini apabila kalian perhatikan di sebelah font, di sini ada font size. Font size ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tulisan kita. Jadi misalnya prakarya kelas 8 ini saya ingin ukurannya lebih besar dibanding tulisan yang lain. Jadi bisa kalian sorot tulisannya, kemudian kalian klik font size dan kalian pilih ukuran angka yang kalian mau. Nah, misalnya di sini ukuran terbesarnya itu hanya tertulis 72, tapi apabila kalian ingin tulisannya itu lebih besar daripada 72 itu bisa. Tinggal kalian klik saja di sini. Nah, angka 22-nya itu bisa kalian hapus, misalnya kalian ganti menjadi 150. Tinggal kalian okekan saja, maka nanti ukurannya akan sebesar 150. Tapi karena ini kebesaran, jadi kita tidak perlu pakai ukuran 150 ya. Jadi misalnya di sini saya pakai ukuran 36 aja cukup. Nah, selanjutnya di sebelah font size, di sini ada increase font size dan decrease font size. Nah,
increase font size ini bisa kita gunakan untuk memperbesar secara otomatis tulisannya. Jadi apabila kalian klik, tulisan kalian akan memperbesar dengan sendirinya. Tapi apabila kalian ingin mengecilkan tulisannya, kalian klik yang di sebelahnya, yaitu decrease font size. Apabila kalian klik, maka tulisan kalian akan mengecil dengan sendirinya. Nah, jadi selain menggunakan font size tadi untuk memperbesar dan memperkecil tulisan, kalian juga bisa menggunakan decrease dan increase font size. Lalu di sebelahnya ada change case. Change case ini bisa kita gunakan untuk mengubah style tulisan kita. Misalnya kalian ingin hurufnya itu hanya huruf paling depan aja yang besar, kalian bisa pilih yang sentence case paling atas. Atau kalian ingin huruf kecil semua, kalian bisa pilih lower case. Kalau kalian ingin huruf besar semua, berarti upper case. Atau kalian ingin setiap katanya huruf depannya itu huruf besar, kalian bisa pilih capitalize each word. Atau kalian ingin huruf pertama setiap katanya itu huruf kecil, bisa pilih yang toggle case. Cuma karena ini judul, jadi saya ambil yang huruf besar semua aja ya. Jadi saya pilih yang upper case. Lalu di sebelahnya di sini ada clear all formatting. Ini untuk menghapus semua format yang sudah kita ubah tadi. Lalu di bawahnya di sini ada huruf B. B ini adalah bold. Bold itu adalah opsi untuk menebalkan tulisan. Jadi misalnya nih, kebetulan ini tulisannya udah saya tebalkan ya. Nah, misalnya saya mau tulisan bab 2 prakarya bab 2 rekayasa produk teknologi informasi dan komunikasi ini tulisannya biasa aja, nggak usah tebal. Jadi tinggal saya klik aja bold yang tadi, maka tulisannya akan berwarna hitam biasa saja, tidak terlalu terang. Tapi apabila kalian ingin tulisannya itu terlihat lebih tebal, tinggal kalian klik saja boldnya. Lalu di sebelahnya ini ada italic. Italic itu berarti memiringkan tulisan. Maka kalau kalian klik, tulisan yang kalian ketik itu akan miring ke kanan atau italic. Lalu di sebelahnya ada underline. Underline itu adalah garis bawah. Jadi apabila kalian klik, maka tulisan kalian akan memiliki garis bawah. Tapi apabila kalian tidak ingin ada garis bawah, tinggal kalian klik sekali lagi saja biar garis bawahnya hilang. Lalu di sebelahnya lagi ada strike through. Strike through ini apabila kalian ingin tulisan kalian itu seperti memiliki kesan dicoret. Jadi misalnya nih, saya ingin tulisan prakarya ini seperti ada kesan dicoretnya. Jadi kalau saya klik strike stroke tadi, kalau kalian klik, nah maka di sini tulisan prakaryanya itu seperti dicoret dengan sebuah garis juga gitu. Nah, ini untuk menimbulkan kesan tulisannya itu dicoret ya. Tapi apabila kalian tidak ingin ada efek seperti itu, tinggal kalian klik lagi saja supaya hilang. Lalu di sebelahnya lagi ada subscript. Subscript itu adalah membuat tulisan lebih kecil ke bawah. Dan di sebelahnya ada superscript. Superscript itu adalah membuat tulisan lebih kecil tapi ke atas. Nah, untuk subscript dan superscript ini biasanya digunakan untuk penulisan kalimat-kalimat ilmiah ataupun matematika. Misalnya, saya berikan contoh. Saya ingin menulis X kuadrat. X kuadrat. Nah, kalau kuadrat atau pangkat 2 itu kan biasanya angka 2-nya itu tidak sejajar dengan X ya. Nah, di sini kebetulan ini tulisannya masih ada garis bawahnya, saya hilangkan dulu underline-nya. Nah, saya ingin angka 2 ini posisinya lebih tinggi dari X. Maka yang bisa saya pilih adalah superscript. Nah, maka angka 2-nya itu akan berada di posisi atas X. Nah, tapi apabila saya ingin menuliskan angka 2-nya itu posisinya ada di bawah X, maka yang saya pilih adalah subscript. Nah, ini adalah perbedaan superscript dan subscript. Jadi yang sebelah kiri ini yang 2-nya berada di atas X kuadrat itu adalah superscript, sedangkan yang 2-nya di bagian bawah ini adalah subscript. Lalu di sebelahnya lagi di sini ada text effect.
Jadi apabila kalian ingin memberikan efek pada tulisan kalian bisa pilih di sini. Lalu di sini ada text highlight color. Jadi ini bisa kalian gunakan apabila kalian ingin menimbulkan efek seperti tulisan kalian itu di stabilo. Jadi misalnya ini tulisan mengenal Microsoft Word 2019 bagi pemula ini ingin saya berikan efek stabilo. Nah, di sini bisa kalian klik tanda panah di sebelahnya. Kalian bisa pilih warna stabilo yang kalian inginkan. Misalnya saya ingin warna merah. Tinggal diklik. Kalian sorot dulu tulisannya. Nah, maka akan berubah dia seperti ini. Nah, supaya kelihatan tulisannya saya ubah dulu ya. Di sebelahnya nih ada font color. Di sini adalah warna tulisannya. Jadi saya pilih warna hitam. Tulisannya warna hitam, lalu saya kasih stabilo warna merah. Nah, akan berubah seperti ini. Apabila kalian tidak mau stabilonya warna merah, tinggal kalian sesuaikan saja. Misalnya mau warna kuning. Nah, ini juga bisa. Nah, ini adalah ribbon font ya. Jadi untuk mengubah warna tulisan, ukuran tulisan, jenis tulisan itu di bagian font sini. Lalu di sini ada paragraf. Paragraf ini lebih ke letak tulisan kalian, posisinya itu mau di mana. Nah, kebetulan tulisan yang saya ketik ini kan letaknya di tengah kertas semua ya. Apabila kalian ingin tulisannya letaknya di sebelah kiri atau di kanan, itu bisa kalian atur. Nah, misalnya saya akan ketik sebuah banyak huruf ya. Ini saya si hurufnya ngasal aja. Saya hanya ingin menunjukkan paragrafnya. Nah, di sini misalnya saya mengetik sebuah paragraf secara sembarangan ya. Nah, apabila paragraf tulisan ini saya sorot seperti ini, kalau saya pilih align left, maka tulisan saya akan rata ke sebelah kiri. Jadi tulisan saya akan rata di sebelah kiri. Nah, kemudian ada opsi center, maka tulisan saya akan rata ke tengah. Di sebelahnya lagi ada align right, berarti tulisan saya akan rata ke sebelah kanan. Nah, lalu di opsi yang terakhir ada justify, maka tulisannya itu akan rata secara kiri dan kanan, ini akan rata tulisannya, jadi lebih rapi. Nah, apabila kalian ingin mengetik tulisan yang lumayan panjang, itu biasanya opsi yang dipakai adalah justify, agar tulisan kalian rata di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Tapi kalau untuk judul, biasanya kita pakai yang center, agar tulisan kita letaknya ada di tengah-tengah kertas. Kemudian selanjutnya di sini ada opsi line spacing. Line and paragraph spacing ini untuk mengatur jarak dari kalimat yang pertama ke kalimat yang di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa angka. Jadi misalnya saya ingin mengenal Microsoft Word 2019 bagi pemula ini, jarak antara kalimat mengenal Microsoft Word dengan bagi pemula ini saya ingin jaraknya agak jauh. Maka line spacingnya bisa saya atur. Saya pilih angka yang agak jauh. Nah, kalau saya pilih angka yang 1, ini kan tulisannya jadi mepet ya atas bawah. Tapi apabila saya pilih yang lain, misalnya saya pilih yang 3, nah jarak antara kalimat yang atas dengan kalimat di bawahnya ini lebih jauh. Nah, jadi itu fungsi dari line spacing. Selanjutnya di sebelahnya itu adalah shading. Shading itu fungsinya untuk mewarnai paragraf. Jadi misalnya di sini bab 2 ini akan kita shading. Kita diklik saja, lalu kalian pilih warnanya. Jadi sebenarnya shading ini hampir mirip fungsinya dengan text highlight tadi ya. Bedanya kalau di text highlight tadi warnanya ini hanya menyorot pada tulisannya saja. Tapi kalau shading tadi, misalnya nih bab 2 ini saya kasih shading warna biru muda. Nah, yang
terberikan warna itu adalah langsung satu paragraf panjang. Jadi di kiri dan kanannya ini ada lebih. Nah, bedanya antara shading sama highlight tadi itu. Kalau yang highlight kan yang mendapatkan warna itu benar-benar cuma tulisannya aja, tapi kalau shading itu seluruhnya dapat. Lalu di sebelahnya ini adalah border. Border ini apabila kalian ingin menambahkan bingkai ya atau garis bisa juga. Lalu di bagian atasnya, di sini ada bullets. Bullets itu biasanya untuk menambahkan poin-poin. Misalnya kalian ingin membuat daftar yang menurun ke bawah, misalnya nih. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah daftar, saya tinggal klik bullets, saya tinggal pilih icon yang saya inginkan, apakah yang bulat, yang petak, dan lain sebagainya. Misalnya saya pilih yang bulat, saya ingin tulis 1, lalu di bawahnya saya ingin tulis 2. Nanti kalau kalian tekan enter, ini saya tulis 1. Apabila kalian tekan enter, dia akan muncul bullets yang kedua. Kalian tinggal tulis 2. Lalu kalau enter lagi, kalian tinggal tulis 3 dan lain sebagainya. Nah, jadi bullets ini biasanya digunakan apabila kalian ingin membuat daftar seperti itu. Jadi menggunakan poin-poin seperti itu. Nah, kalau di sebelahnya itu ada numbering. Numbering itu adalah penomoran. Misalnya kalian ingin membuat daftar nama absen dari nomor 1 sampai 30 dalam satu kelas. Kalian ingin mengurutkan nama teman kalian, itu kalian bisa menggunakan angka ini. Jadi bedanya kalau bullets tadi kan menggunakan simbol-simbol ya, simbol bulat ataupun gambar. Kalau misalnya di numbering ini menggunakan angka ataupun huruf, tinggal kalian pilih saja kalian mau yang mana. Misalnya kita pilih yang angka 1, 2, 3 seperti itu. Nah, di sebelahnya ada multi level list. Ini hanya untuk biasanya digunakan kalau kalian ingin menulis makalah. Jadi kalian perlu penomoran yang berjenjang yang menjorok ke kanan, itu akan menggunakan multi level ini. Lalu di sini ada decrease indent, ada increase indent. Nah, jadi untuk memanipulasi teks itu minimal kalian bisa memahami fungsi dari ribbon font ini ya. Jadi kalian tahu bagaimana cara menebalkan tulisan menggunakan bold, italic untuk memiringkan, underline untuk menggarisbawahi, atau untuk efek dicoret bisa pakai strike through, bagaimana cara mengubah jenis tulisan, ukuran tulisan maupun mewarnainya. Itulah cara untuk memanipulasi teks. Nah, lalu di bagian kanan ini ada find, replace, dan select. Find ini adalah apabila kalian ingin menemukan sebuah kata yang sudah kalian ketik. Replace ini adalah misalnya kalian ingin mengganti kata yang sudah kalian ketik. Jadi misalnya ada kata yang mau kalian ganti. Misalnya nih, saya ingin menemukan kata materi. Ingin saya ganti dengan materi juga, tapi huruf besar semua. Nanti tinggal saya find text. Nah, ini akan ketemu satu kata materi, tinggal saya replace saja. Nah, maka tulisan materi yang sebelumnya itu huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Atau bisa juga kalian ubah dengan tulisan yang kalian inginkan. Lalu misalnya lembar kerja saya ini ingin saya kasih nomor halaman, maka saya bisa mengklik insert lalu page number. Nah, jadi untuk menambahkan nomor halaman pada lembar kerja kalian bisa memilih page number. Tinggal kalian pilih kalian ingin lembar nomor halamannya itu di sebelah mana, di atas atau di bagian bawah. Nah, kalau top of page berarti nanti letak nomor halamannya di atas. Kalau misalnya saya klik yang plain number 1 nih, nah nomor halamannya akan ada di kiri atas. Tapi kalau misalnya kalian tadi ingin nomor halaman kalian itu di sebelah bawah, berarti kalian pilih yang bottom.
tinggal kalian pilih mau yang di bawah sebelah kiri, di tengah, ataupun di sebelah kanan, tinggal kalian pilih saja stylenya. Oke, sekian untuk materi kali ini tentang cara memanipulasi teks. Semoga tutorial ini bisa sedikit membantu kalian memahami bagaimana cara untuk mengubah jenis tulisan, ukuran tulisan, mengubah warnanya dan sebagainya. Untuk lebih lengkap dan jelas lagi tentang fungsi-fungsi dari Microsoft Word 2019 mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video tutorial ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!